Shalom. Untuk mengawali firman Tuhan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan belas kasihanmu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan kami akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami, dan kami akan dibekali dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkaulah yang menuntun dan memberkatinya di dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu di hari Senin 4 November 2024, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat Kolose, pasal yang ketiga, ayat 12. Demikian bunyinya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita memiliki panggilan sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihi oleh Allah. Yaitu kita dituntut untuk memiliki yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup itu berkaitan dengan bagaimana kita berlaku, bagaimana kita hidup menurut yaitu tauladan daripada Kristus. Yang boleh kita lihat kualitas hidup yaitu mencerminkan pembaharuan hidup. Artinya ada perubahan di dalam hidup yang arahnya ke yang lebih baik. Nah, saudara-saudari, di dalam nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita sebagai orang yang sudah menerima penebusan melalui pengorbanan Kristus Yesus, yang melepaskan kita dari kegelapan menuju kerajaan Allah. Yang dulunya jemaat Kolose hidup di dalam yaitu keserakahan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan kenajisan, dan juga penyembahan berhala, yang diharapkan adalah hidup yang baru, menjadi manusia yang baru, artinya meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Banyak kejahatan, fitnah, saling menuduh, saling mendustai. Seyogianya pada jemaat Kolose yang diingatkan oleh Rasul Paulus, mereka harus meninggalkan cara-cara lama, meninggalkan manusia lama menuju kepada manusia yang baru. Artinya secara terus-menerus harus diperbaharui, secara terus-menerus bermetamorfosis. Artinya kita harus memang belajar dari masa lampau. Ketika sudah menerima penebusan daripada Kristus, seyogianya kita harus ada tindakan etis aktif dalam menanggapi yaitu kasih penebusan daripada Kristus yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Penebusan itu melepaskan kita dari cengkraman dosa, yang boleh kita lihat bahwa oleh karena kasih karunia-Nya saja kita dikuduskan. Jadi pada masa-masa di mana kita masih berdosa hingga pada saat ini, kita harusnya dituntut menjadi manusia yang menyadari keberdosaan kita. Kalau kita sudah menyadari keberdosaan kita, maka kita akan
didorong menjadi manusia yang meninggalkan segala kegiatan-kegiatan yang bercorak kegelapan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apa saja tindakan etis aktif ataupun sifat-sifat yang harus kita miliki ketika kita sudah menjadi bagian dalam kualitas hidup, yaitu manusia yang baru? Adalah yang pertama, belas kasihan. Yang kedua, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kalau sudah punya belas kasihan, maka kita memiliki kepekaan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Artinya ada rasa caring, ada rasa kepedulian terhadap sesama, supaya orang yang membutuhkan itu juga menikmati kasih daripada Kristus. Yang kedua yaitu mengenai tentang kemurahan. Kalau kita sudah murah hati, maka kita kalau melakukan sebuah kebaikan itu tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan ataupun tanpa pamrih. Jadi kita kalau melakukan kebaikan kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang belum kita kenal sekalipun, kalau kita sudah menghidupi sifat kemurahan itu, maka ketika kita melakukan kebaikan itu didasari dengan ketulusan hati. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, yaitu sifat kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini artinya adalah sikap yang menjauhi segala kekerasan, sikap menjauhi segala yaitu konflik yang membuat diri kita menjadi terjatuh di dalam dosa. Kalau kita sudah mengedepankan kelemah lembutan, saudara-saudari, maka kita akan mengedepankan yaitu menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi kehadiran kita itu membawa damai, kehadiran kita itu membawa sukacita bagi orang lain, bagi sesama kita. Yang terakhir yaitu sifat kesabaran. Nah, tidak banyak orang yang bisa menerapkan kesabaran ini. Kesabaran ataupun bisa dikatakan ketabahan dalam menghadapi setiap realitas kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Kesabaran artinya mampu untuk bertahan dalam menghadapi setiap suka dan duka, menghadapi setiap konflik. Ketika menghadapi persoalan hidup, kita menjauhi sikap ataupun sifat keputusasaan. Artinya kita selalu bersemangat, memiliki spirit untuk sabar di dalam segala kondisi yang boleh kita hadapi. Apa sebenarnya yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini yang menjadi penghujung dari firman ini? Yaitu kalau kita dikatakan orang yang sudah manusia baru, yang sudah menikmati kasih daripada Kristus, maka kita harus mengedepankan ketabahan. Ketabahan dalam mengajarkan hal-hal nilai-nilai kasih, mengajarkan segala hal-hal yang baik bagi anak-anak kita misalnya. Unang disonggaki ya teh, jangan dibentak. Itu menjadi contoh kecil ketika kita memberikan sebuah pengajaran yang baik, menanamkan nilai-nilai kasih kepada anak-anak ataupun sudut poso. Alangkah baiknya didasari dengan ketabahan dan kesabaran. Dan yang terakhir, saudara-saudari, kalau kita sudah menikmati kasih yang daripada Kristus, maka itulah yang menolong kita untuk memberikan yang terbaik, menolong kita untuk mewujudkan kasih Kristus yang real dan nyata lewat yaitu perbuatan-perbuatan yang boleh menolong orang banyak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk menjadi manusia yang baru, meninggalkan manusia lama, cara-cara kami yang lama,
sebagai wujud kami menerima penebusan daripada Kristus. Supaya kami tidak hanya berkutat di dalam kehidupan yang gelap, tetapi boleh kami memperbaharui diri, boleh bermetamorfosis, supaya itu menjadi wujud nyata bahwa kami sudah menerima, yaitu kasih karunia yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan kami, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang hanya dialaskan, yaitu anakmu, putra yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Horas.